Selamat berjumpa lagi ya Bapak Ibu Saudara di akhir bulan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini adalah hari terakhir dari bulan ini, bulan Mei. Betapa kuasa Tuhan besar telah menyertai kami. Dan baru saja kami merayakan Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Tuhan sendiri, kekuatan Tuhan, Roh Kudus kepada kami, murid-murid-Mu, untuk supaya kami dimampukan melaksanakan misi keselamatan yang Tuhan Yesus telah kerjakan. Saat ini kami akan baca firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi selamat merayakan Pentakosta ya. Dan kita sudah berada di masa-masa kita merayakan kehadiran Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan kisah tentang pencurahan Roh Kudus ini, Tuhan Yesus pernah berbicara kepada murid-murid demikian. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang ingin keselamatan, haus itu saya terjemahkan dengan keselamatan, dan lengkap ya, keselamatan itu utuh, kaya dan kompleks gitu. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau orang ingin selamat, ingin memperoleh kehidupan, datang kepada Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, bukan cuma di situ saja. Bagi orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dikatakan bahwa di dalam diri orang itu akan mengalir aliran air hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam diri orang itu mengalir aliran-aliran, berarti dalam diri orang itu ada sumber, ada mata air. Nah, siapa sumber mata air? Yaitu Yesus itu. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam dirinya itu ada sumber mata air. Sumber air kehidupan. Sumber air, ada mata air situ yang memberikan aliran-aliran air atau mengalirkan air. Nah, di sini karena Tuhan Yesus, ia mengalirkan air kehidupan. Nah, tapi ayat 29 dilanjutkan, Yesus mengatakan begini, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, jadi di sini juga sumber mata air itu, sumber kehidupan itu juga bukan cuma Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus. Roh yang akan diberikan pada waktu itu masih berupa janji kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi berarti baik Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan itu dan Roh Kudus adalah satu, sama. Begitu. Karena Roh Kudus ini juga dikatakan Tuhan Yesus sama seperti Tuhan Yesus itu, sumber kehidupan. Maka tema kita adalah Roh Kudus, sumber kehidupan. Keselamatan berasal dari Tuhan Yesus, keselamatan berasal dari Roh Kudus. Dari dalam diri Tuhan Yesus itu mengalir hal-hal yang baik. Cinta, kasih sayang, pengampunan, pertolongan, perlindungan, semua datang dari Tuhan Yesus. Nah, orang Kristen, murid-murid Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, mestinya dari dalam diri mereka, dari dalam diri kita mengalir juga hal-hal yang baik. Kasih sayang, pengampunan, pengertian, pertolongan, dan seterusnya. Nah, ketika Roh Kudus diberikan kepada murid-murid, dan Roh Kudus itu adalah sumber kehidupan, seperti yang Tuhan Yesus jelaskan itu, maka dari dalam diri setiap orang yang percaya yang diberikan oleh Roh Kudus, yang diberikan Tuhan, Roh Kudus kepadanya, akan mengalir kehidupan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dalam diri kita ini luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa.
Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu menjadi sumber segala sesuatu, sumber kehidupan. Jadi dari dalam diri kita ini bisa keluar hal-hal yang baik, ya, kasih sayang, pengampunan, kebaikan, kerelaan berkorban, pertolongan, dan bukan cuma itu. Roh Kudus itu sumber segala sesuatu. Ketika kita susah atau sedih, ia bisa menghiburkan kita. Ketika kita merasa lemah, di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, ia sumber kekuatan. Ketika kita bingung, kita bimbang untuk mengambil keputusan, Roh Kudus sumber hikmat. Dan itu sudah diberikan kepada kita loh Bapak Ibu. Ketika kita merasa berat untuk ambil keputusan A kah atau keputusan B kah, Bapak Ibu, ada sumber yang dapat memberitahukan kepada kita dan menuntun kita keputusan apa yang perlu kita ambil, yaitu Roh Kudus, sumber kehidupan. Maka yang perlu kita lakukan adalah terus Bapak Ibu Saudara membangun kepekaan kita, melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus, bekerja di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam setiap pergumulan kita. Pasti kita akan senantiasa mendapat segala sesuatu dari pekerjaan Roh Kudus itu. Termasuk kalau kita mau bekerja apa, melakukan apa, semua berangkat dari Tuhan, berangkat dari Roh Kudus. Bahkan dalam diri kita ini akan menjadi saluran berkat, saluran hal-hal yang baik. Karena kan sumbernya sudah ada dalam diri kita Bapak Ibu. Jadi betapa hebatnya ya murid-murid Kristus itu. Betapa hebatnya pengikut-pengikut Kristus. Di dalam dirinya ada Allah sendiri, ada kekuatan Allah yaitu Roh Kudus, sumber kehidupan, sumber segala sesuatu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, luar biasa Engkau berkenan ada di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami, bekerja dalam hati kami, dan bekerja dalam segala hal. Engkau adalah sumber kehidupan, dan ketika kami percaya kepadamu, di dalam diri kami ini mengalir aliran-aliran air kehidupan untuk orang lain. Oh Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami, agar kami menyadari itu, dan kami betul-betul memanfaatkan, melibatkan Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami. Supaya dari diri kami juga menjadi sumber mata air kehidupan yang baik untuk menghidupi, menyegarkan, menumbuhkan apa-apa yang berada di sekitar kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.